baca lagi 2 lembar, insya Allah 1 juz. Apalagi kalau ada hati tak memang niat tak mau hatam Quran, Allah mudahkan lisan tak, Allah mudahkan ucapan tak, lisan tak mengucapkan membaca Al-Quran. Tanpa tidak ada niat tak biar kita imani payung, dan tidak ada keikhlasan dalam hati kita untuk baca Quran, kali-kali bagi bawahnya, kali-kali bagi ada rasa kemalasan membaca Al-Quran. Tapi kalau kita ada niat, innama a'malu binniyat, segala sesuatu kalau disertai niat akan mudah. Jadi kalau kita membaca Quran niat memang mungkin, ya Allah mudahkanlah baca Quranku. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang diturunkannya Al-Quran, mudah-mudahan saya mampu menghatamkan Al-Quran walau cuma 1 kali hatam, walau cuma 1 kali hatam. Apalagi besok malam nuzul Quran, insya Allah mudah-mudahan kita mampu menghatamkan walau cuma 1 kali di bulan Ramadan. Maka hatam kali 4 kali Pak Ustaz boleh? Boleh. Berarti 1 hari 4 juz. Maka 10 kali hatam dalam 1 bulan boleh? 1 hari 10 juz. Tapi kalau kemampuannya cuma 1 kali Pak, insya Allah mania dalam hati kita, ya Allah mudahkanlah lisanku, mudahkanlah lisanku ketika saya membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Fatihah Pak Ibu, pasti mudah kita baca karena sering kita baca. Bagaimana kalau jarang kita baca Quran? Nanti di bulan suci Ramadan baru kita ambil Al-Quran. Nanti di bulan suci Ramadan baru kita ambil Al-Quran, kita buka baca surah Al-Baqarah. Yang kita percaya kalau ada niat tak, insya Allah mudahkan lisan tak. Tapi kalau tidak ada niat tak mau baca Quran, ada malas dalam hati kita, walau kita pintar mengaji, walau kita pintar baca Quran, pasti kagas-kagas bicara tak mengaji. Kenapa? Karena tidak ada hati kita mau baca Quran. Coba kita punya niat, insya Allah mudahkan. Jangankan memudahkan bacaan tak, Allah mudahkan urusan tak, Allah mudahkan urusan tak di dunia wal akhirat. Kenapa? Karena kita senantiasa menjaga Al-Quran di bulan suci Ramadan. Disinilah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah setiap mulutnya Pak Ibu dikalikan 10 kali lipat pahala. Bagaimana kalau kita baca 3 huruf Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim. Baru itu 3 huruf sudah dapat 30 Pak Ibu, sudah dapat 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca 1 surah, membaca 1 juz? Boleh 1 ayat? Boleh. Ada hadisnya? Ada. Balighoran ni walau ayat, sampai ke walau 1 ayat. Tapi sana dulu punya 1 ayat dibaca. Jadi kalau baca Yasin, Sadaqallahul Azim. Nah tutup, dapat kipaman, tapi kurang pahala. Ya kalau kita setiap baca Quran Pak Ibu, niatkan amalan tak, setiap baca Quran sebut namanya kedua orang tua. Apakah pahala tak berkurang? Tidak. Apakah pahala tak berkurang? Tidak. Pasti ada amalan pahala tak tidak berkurang. Orang tua dapat juga pahala, anaknya baca Quran, orang tua juga dapat pahala. Orang tuanya baca Quran, anak dapat pahala, istri dapat pahala. Apalagi kalau istrinya baca Quran, suami dapat pahala. Bagaimana caranya? Sebut namanya. Kalau istrinya baca Quran, sebut namanya suaminya. Kalau suaminya baca Quran, sebut namanya istrinya. Namanya orang tua, namanya anak. Mati ya Allah, setiap bacaan Quranku ya Allah, mudah-mudahan pahalanya
mengalir kepada kedua orang tuaku, kepada istriku, kepada anakku, dan kepada suamiku, ya Allah. Yang setiap mengaji insya Allah mengalir pahalanya kepada keluarga kita, terutama orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dikirimkan pahala. Apalagi di malam Jumat, Masya Allah. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi, jangan lupa baca surah Yasin, jangan lupa baca surah Ar-Rahman, jangan lupa baca surah Al-Waqi'ah. Tutup apa? Zikir. Tutup apa? Salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau zikir kita, zikir dan salawat tak boleh dipisahkan. Jadi kalau sudah dizikir, tutup dengan salawat. Sudah dibaca salawat, tutup dengan doa. Apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala berlimpah-limpah pahala. Kita sambut malam nuzulul Quran, dan insya Allah mudah-mudahan kita mampu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, man qara'a Al-Quran, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, hatamul Quran, dia hatamkan walau cuma satu kali Pak Ibu, 700.000 malaikat mendoakan kita. Jadi kalau sudah kita ngaji, setiap hatam kita baca itu doa hatam Quran. Sudah kita baca doa hatam Quran, dan berdoa kita minta kepada Allah apa yang kita minta, insya Allah Allah ijabah doa. Kenapa? Karena kita menjaga Al-Quran. Allah yang senantiasa menjaga Al-Quran. Ketika meninggal dunia, Allah akan menjaganya. Allah akan utuhkan jasadnya. Allah akan muliakan jasadnya. Karena apa? Karena dia senantiasa menjaga Al-Quran. Bagaimana cara menjaganya? Tak mampu kita hafal, cukup kita baca saja baik. Tak mampu kita hafal 30 juz, cukup semampu-mampunya. Iya. Bahkan kalau sholat kita, apa yang kita baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya orang kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Bayangkan Pak, tidak harus dibaca Allahu Samad. Tidak. Apa kita baca surat Al-Fatihah? Jadi kalau imam baca surat Al-Fatihah, makmum harus juga ikut dalam hatinya. Ya, karena kalau imamnya bagus bacaannya Pak. Jadi imam besar Allahu Akbar, baguslah suaranya imamnya sampai dia tidak baca surat Al-Fatihah, batal sholatnya. Kenapa? Karena harus baca surah Al-Fatihah. Walau kita makmum, maka harus baca surah Al-Fatihah. Walau di hati kita ikut dengan imam. Iya, karena salah sahnya orang sholat Pak, yaitu harus baca surah Al-Fatihah. Saya selalu sampaikan ke masjid. Iya, karena kita biasa ikut dengan imam. Ketika baca kemarin dari betul menjadi, padahal kita tidak baca surat Al-Fatihah. Kita harus ikut baca surat Al-Fatihah walau cuma di hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh